Good morning my student. Halo, selamat pagi siswa-siswi semuanya. How are you today? Apa kabarmu hari ini? Ya, very good. Miss harap semua dalam keadaan sehat. Nah, penuh sukacita. Nah, hari ini kita akan mulai pelajaran kita yang berikutnya. Ya, tadi sudah belajar pelajaran agama kan? Nah, sekarang kita akan belajar pelajaran selanjutnya kita hari ini, yaitu muatan IPA. Muatan IPA yang diambil dari buku tema 1 subtema 2. Ya, muatan IPA dari buku tema 1 subtema 2. Langsung saja. Hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis otot sambungan dari pelajaran minggu lalu, ya. Jika minggu lalu pelajaran yang kemarin kita sudah membahas mengenai satu otot polos, maka hari ini kita akan membahas otot lurik dan otot jantung. Bisa? Otot lurik dan otot jantung. Masih ingat kan pelajaran sebelumnya? Otot polos jangan dilupakannya, tetap harus diingat karena ini akan dipelajari terus menerus, ya. Bisa? Oke, semua pelajaran harus diingat. Nah, kita lanjut ke otot lurik. Ya, otot lurik. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari otot lurik ini. Ya, dicatat, ambil buku catatannya. Yang Miss sampaikan nanti tolong ditulis dengan tulisan yang rapi di buku catatan. Oke, Miss akan jelaskan, Miss akan sampaikan. Kalian catat di buku catatan pengertian dari otot lurik. Ya, pengertian dari otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Bisa? Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Sudah dicatat? Oke. Otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran kita, ya. Otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran kita. Nah, otot lurik ini juga disebut dengan otot rangka. Bisa? Kenapa disebut otot rangka? Karena otot lurik ini menempel pada rangka tubuh kita. Bisa? Iya, otot lurik itu menempel pada rangka tubuh kita, sehingga dia disebut juga, selain otot lurik, dia juga disebut sebagai otot rangka. Bisa? Dinamakan otot lurik karena ada sisi gelap dan sisi terangnya yang berselang-seling. Bisa? Kenapa dinamakan otot lurik? Karena ada sisi gelap dan ada sisi terangnya. Jadi letaknya itu berselang-seling, ada sisi gelap, ada sisi terangnya. Oke, next. Kita masuk selanjutnya itu ciri-ciri dari otot lurik. Ciri-ciri otot lurik, ya kembali dicatat. Ciri-ciri otot lurik itu yang pertama itu bentuknya silindris. Bentuk dari otot lurik itu yang pertama adalah silindris dengan garis gelap terang. Bisa? Bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Jadi otot lurik kita itu bekerjanya cepat dan mudah juga lelah otot kita itu. Bisa? Nah, selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya itu dari otot lurik yaitu bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel. Sudah? Bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel. Selanjutnya, mempunyai pigmen mioglobin. Jadi otot lurik itu memiliki pigmen mioglobin. Next. Inti selnya berada di tepi. Inti selnya berada di tepi. Bisa? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke otot jantung. Otot jantung. Yang pertama dari yang kita bahas dari otot jantung ini adalah pengertiannya. Coba kembali dicatat ya penjelasan Miss ini. Otot jantung itu merupakan, catat pengertiannya. Otot jantung itu merupakan otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti, ya. Otot jantung ini terus bekerja tanpa istirahat. Ya, tahu ya kalau jantung kita itu nggak ada berhentinya. Ya, bisa. Makanya kalau bekerja contohlah jantung itu tidak ada berhentinya. Otot jantung itu tidak ada berhentinya. Dia bekerja terus menerus. Kalau dia berhenti gimana, Miss? Maka kita akan is dead. Ya, kenapa? Karena jantung kita tidak berhenti.
Ya, otot jantung kita juga tidak berhenti. Dia terus bekerja memompa jantung. Next, otot jantung juga merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Kenapa demikian? Kenapa disebut perpaduan antara otot lurik dan otot polos? Kenapa otot jantung itu disebut perpaduan antara otot lurik dan otot polos? Karena ada persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap dan inti sel. Memiliki sisi gelap dan terangnya dan memiliki inti sel yang berada di tengah. Sama seperti otot lurik tadi kan? Sama seperti otot lurik. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ada dua ya, saraf yang mempengaruhi otot jantung itu ada dua. Saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sudah? Sampai di sini sudah dicatat? Sudah dipahami? Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri dari otot jantung. Ciri-ciri dari otot jantung itu adalah yang pertama itu otot jantung itu berbentuk silindris sama seperti otot lurik. Makanya dibilang itu perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Karena dia hampir sama ciri-cirinya, hampir sama bentuknya, bisa hampir sama dia ciri-cirinya dan bentuknya. Next, memiliki percabangan. Jadi otot jantung itu memiliki percabangan. Selanjutnya yang ketiga, ciri-cirinya yang ketiga yaitu otot jantung terletak pada jantung. Ya, otot jantung itu terletak pada jantung. Next, yang keempat, memiliki satu inti sel. Dia berada di tengah. Tadi kalau otot lurik itu inti selnya berada di tepi. Sedangkan kalau otot jantung itu inti selnya berada di tengah, ya. Persamaannya sama-sama memiliki inti sel. Perbedaannya itu adalah letaknya. Kalau otot lurik inti selnya di tepi, kalau otot jantung inti selnya berada di tengah. Selanjutnya, otot jantung bekerja tanpa kesadaran manusia, tanpa kita sadari ya. Oke? Ya kan? Next. Ciri-ciri yang terakhir dari otot jantung itu adalah bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Otot jantung kita ini tidak ada berhentinya, tidak ada istirahat. Ya, dia terus bekerja. Bisa? Nah, itu dia ciri-ciri dari otot jantung. Sudah? Nah, hari ini kita sudah membahas mengenai pengertian otot lurik, ciri-ciri otot lurik. Nah, selanjutnya kita sudah membahas pengertian otot jantung dan kita juga sudah membahas ciri-ciri dari otot jantung. Nah, selanjutnya hari ini kita masuk ke tugas. Ini Miss ada kasih 4 soal. Coba kalian kerjakan di buku latihan kalian dengan tulisan yang rapi. Miss tunggu ini jawabannya dikirim melalui WhatsApp, oke? Tulisannya yang rapi, tulis soal dan kemudian jawab. Jangan asal-asalan. Miss melihat ada anak kelas 5 ini yang mengirim tugas, tulisannya tidak rapi, tidak seperti tulisan anak kelas 5. Ya, nanti nilainya Miss kurangi mau? Kalau tidak mau, tulis atau kerjakan tugas dengan sepenuh hati. Tidak ada asal-asalan mengerjakan tugas. Oke, understand? Paham? Oke, kalau seperti itu kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kalau semua sudah paham, semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. God bless us. Tuhan menyertai kita. See you.